Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Kurnia Surgana CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya akan mencoba memberikan kesimpulan dan refleksi terhadap modul 1.1 tentang filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seyogianya kita kalau mengacu terhadap dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun anak didiknya ke arah yang lebih baik, serta membimbingnya agar proses pembelajaran yang diharapkan baik oleh pendidik maupun oleh siswa ataupun anak didik tersebut akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Maksudnya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara juga ini, bahwa kita sebagai pendidik harus mengibaratkan kita itu sebagai petani yang menanam benih. Nah, benih tersebut kita harus pelihara agar nanti tumbuhnya itu seperti yang diharapkan. Nah, ini adalah benih-benih kebudayaan. Kenapa disebutkan benih-benih kebudayaan? Karena kebudayaan itu tidak bersifat statis, tapi kebudayaan itu dinamis. Kebudayaan akan menyesuaikan dengan zamannya, dan tidak boleh kebudayaan tersebut luntur dengan zaman. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kebudayaan itu harus dinamis, tidak bisa diam atau statis ya. Menurut Ki Hajar Dewantara juga mengutarakan adanya trilogi pendidikan, yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang artinya yaitu kalau Ing Harso Sung Tulodo di depan memberi contoh. Seorang guru harus mampu memberikan contoh yang terbaik, teladan yang baik bagi anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Seorang guru harus mampu membangkitkan semangat yang ada dalam diri anak didiknya agar mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberi daya kekuatan. Maksudnya seorang guru, seorang pendidik harus mampu mendorong, memberikan motivasi agar anak didik yang kita didik tersebut mau bersemangat untuk terus mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya agar bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Lalu apa peran pendidik? Nah, di sini saya mengutarakan peran pendidik yaitu sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat pada anak-anak, yaitu dengan cara terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka. Nah, kaitannya sebagai guru ini, guru itu harus pandai apa? Pandai terus belajar dan belajar agar pendidikan pengetahuannya itu bertambah. Agar apa? Agar anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Maksud merdeka yang utarakan tadi, bahwa manusia merdeka. Nah, ini maksudnya adalah bahwa manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oke, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, tetapi sebelum makhluk sosial, manusia itu harus mampu bersandar pada kekuatan sendiri. Kita keluarkan, kita gali potensi ada pada diri untuk tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan berpusat pada anak, bahwa setiap yang dilakukan dalam proses pembelajaran oleh seorang pendidik adalah hanya untuk mementingkan kebutuhan pada anak.
dengan memahami latar belakang anak, baik dari kodrat alam dan menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita itu harus menghamba, bukan berarti kita menyembah atau apa, tapi kita dengan kata lain menghamba itu yaitu berpusat, berpihak kepada anak. Apa yang anak butuhkan kita layani, kita berikan yang terbaik agar pendidikannya lebih baik lagi untuk mencapai kebahagiaan, bahkan cita-cita yang diharapkannya. Nah, nantinya akan tumbuh budi pekerti. Budi pekerti itu adalah watak ataupun karakter yang bersatunya perpaduan atau harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kalau kita jabarkan konsepnya, budi itu pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Dan sedangkan pekerti itu adalah tenaga, maka ini akan berkesinambungan antara budi pekerti, ya. Nah, akan menimbulkan cipta, rasa, karsa ataupun karya ditambah pekerti atau tenaga, maka akan menimbulkan ataupun menghasilkan keseimbangan, keselarasan hidup oleh anak didik kita yang akan kita ajarkan. Lalu apa refleksi dan pengalaman baru yang saya terima pada materi modul 1.1 ini, yaitu setelah memahami semua pengetahuan terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita berusaha membuat pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menuntun anak didik agar mampu mencapai pembelajaran yang diharapkannya. Dengan memahami pengetahuan dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya mencoba menerapkan di kelas sendiri. Ternyata bermanfaat dan berpengaruh terhadap perkembangan anak sesuai kodrat atau kemampuannya masing-masing. Seperti yang terlihat di samping itu adalah gambar, salah satu gambar yang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan mendampingi, membimbing agar anak tersebut mampu membuat poster mencintai lingkungan atau menghemat energi. Nah, dengan begitu anak akan merasa senang, merasa bahagia karena merasa diperhatikan oleh seorang pendidik ataupun oleh guru. Nah, saya sendiri mencoba tersebut sesuai dengan pemahaman yang saya miliki terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan alhamdulillah pada saat itu pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Mungkin pemaparan ataupun kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya paparkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.